Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman microcontroller. Nah, kali ini saya gunakan sebuah simulator agar bisa lebih jelas, karena kita kan tidak ada tatap muka, sehingga tatap muka langsung maksudnya, sehingga Anda semua nanti lebih ke otodidak dengan materi-materi yang saya berikan. Nah, sebelum kita masuk di pemrograman, saya ulang kembali tentang pin-pin yang ada di Arduino, ya, pin-pin yang ada di Arduino. Kita lihat semua yang di video. Di sebelah kiri ini adalah tempat pengkodaannya. Tempat pengkodaannya nanti kita akan contohkan di sini. Kemudian di bagian tengah ini adalah status dari pin, value nilainya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah contoh hasilnya, hasil outputnya nanti akan ketahuan. Nah, di sini saya kilas balik kembali untuk refresh, untuk overview kita sebelum ke pemrograman. Di sini ada pin-pin yang bisa disebut sebagai pin power, yaitu pin-pin yang mengeluarkan power voltase fix, yaitu 3,3 dan 5 volt, dan juga ground. Nah, pin-pin ini dapat mengeluarkan voltase selama Arduino hidup, maka pin-pin ini akan mengeluarkan voltase 3, dan 5 volt. Fungsinya untuk apa? Misalnya kita akan menggunakan sensor yang membutuhkan voltase, maka kita bisa menghubungkan sensor itu ke dalam 5 volt untuk menghidupkan sensor 5 volt dan ground, atau 3,3 volt dan ground. Nah, ini fungsi dari power. Kemudian di bagian bawah itu ada analog in. Jadi ada 5 pin analog input, dan di sebelah kanannya ini ada digital pin dari pin 2 sampai pin 13 plus TX dan RX. TX dan RX ini adalah mengirim dan menerima ke sensor di luar Arduino, ya, dapat mengirim sinyal dan menerima sinyal dari sensor di luar Arduino. Nah, bedanya apa analog dan digital? Ini saya ulang kembali. Pin analog adalah pin yang dapat menerima atau dapat mengirimkan sinyal yang sifatnya adalah range antara 0 dan 5 volt. Jadi input dari analog input antara 0 sampai 5 volt itu dapat direpresentasikan menjadi sebuah angka yang dapat kita gunakan untuk mengontrol, atau dapat kita gunakan sebagai variabel untuk kita nanti melakukan pemrograman, ataupun itu untuk inputnya, dan dapat mengirimkan variabel juga untuk outputnya. Jadi misalnya kita berikan input analog 5 volt yang kita hubungkan dengan resistor misalnya, berarti input 5 volt kita tambah resistor turun menjadi 3 volt. Nah,
nilai dari 5 volt ketika volt itu dapat dibaca oleh analog input yang kemudian direpresentasikan menjadi value antara 0 sampai 1023. Jadi ukurannya adalah 10 bit. Ukurannya adalah 10 bit maksimal. Mana 10 bit. Kalau kita berikan byte berarti 0 sampai 255. Nah, itu tergantung bagaimana kita menentukan tipe daripada variabel yang akan kita set untuk pin analog tersebut. Nah, kalau pin digital itu hanya mengenal dua, yaitu 0 dan 1. 0 itu tidak ada arus, 5 itu ada arus ya. 0 itu tidak ada arus dan 1 itu ada arus. 0 dan 5 volt, hanya itu ya. Jadi tidak bisa menerima atau mengirimkan di antara 0 dan 5, hanya 0 dan 5. Nah, itu sedikit kilas balik untuk merefresh kita kembali tentang fungsi-fungsi dari pin. Nah, untuk pemrogramannya kita lihat ke video berikutnya.